Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun les tambahan kita hari ini melalui daring ya. Oke, Ananda, sebelum kita memulai les kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan ya pembelajaran mengenai listrik statis ya, yang mana listrik statis itu listrik yang tidak bergerak. Nah, kalau materi pada hari ini itu kebalikannya, yaitu listrik dinamis, yang mana listriknya itu mengalir. Nah, di dalam pembelajaran bab 5 ini ada mengenai rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah menerapkan konsep arus listrik dalam kehidupan sehari-hari, mengukur kuat arus listrik dan beda potensial pada rangkaian tertutup, menyelidiki hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik, menerapkan hukum Ohm pada rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rangkaian listrik ini di dalamnya membahas mengenai arus listrik, potensial listrik, dan hambatan listrik. Itu yang akan kita pelajari dulu ya. Oke, yang pertama yaitu arus listrik. Kita sudah belajar adanya muatan pada suatu benda. Jika dua buah benda bermuatan didekatkan, maka muatan bisa berpindah. Nah, muatan yang berpindah itu disebut dengan arus listrik. Muatan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain jika perbedaan muatan antar benda sangat besar dan hambatan di antara kedua tempat kecil. Arus listrik disebabkan karena elektron yang bergerak. Ingat ya, selalu yang bergerak itu adalah elektron, bukan proton, bukan neutron, yang mengalir dari potensi tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau ke kutub negatif. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Misalkan kita ingin menghidupkan sebuah bohlam lampu ya, itu kita menggunakan rangkaian alat seperti ini dan menggunakan baterai. Coba Anda lihat ketika listriknya, nah itu nanti akan hidup listriknya. Nah, ini rangkaiannya, bisa Anda lihat di sebelahnya. Rangkaiannya itu arah arus listrik kan mengalir dari yang merah, itu arah arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, atau dari kutub positif ke kutub yang negatif. Nah, sedangkan yang warna biru itu adalah arah elektronnya. Kan yang berpindah itu adalah elektron. Jadi arah elektronnya itu dia ke arah yang positif. Jadi arah arus listrik dan arah elektron itu dia saling berlawanan ya. Nah, arah arus listrik bisa diartikan juga sebagai jumlah muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam 1 detik. Menurut definisi tersebut, maka arus listrik bisa dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus, yang mana satuannya adalah ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom, dan T adalah selang waktu, itu T kecil ya, adalah muatannya adalah sekon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal agar lebih paham. Yang pertama, berapa kuat arus listrik yang mengalir jika A. Muatannya 550 kolom mengalir selama 5 menit, dan B. Muatannya 50 mikrokolom yang mengalir selama 25 detik. Yang A itu diketahui muatannya 550 kolom, berarti itu adalah Q. Q-nya sama dengan 550 kolom. Lalu mengalir selama 5 menit. Mengalir berarti itu adalah waktunya ya, selama 5 menit, berarti T sama dengan 5 menit.
5 menit ini kita jadikan dulu dia ke dalam bentuk sekon atau detik. Jadi 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon. Ya, ini 300 sekon. Lalu yang ditanya adalah kuat arus listriknya. Yang ditanya berarti adalah I-nya berapa? Oke, jawab. Jadi rumusnya tadi adalah I sama dengan Q per T. Nah, tinggal kita masukin ke rumusnya. Q sama dengan yaitu 550 kolom, per T-nya tadi adalah 300 sekon. Jadi hasilnya adalah 55/30. Kita bagi sama-sama dibagi 5 ya, berarti 11/6 ampere. Oke, untuk yang B diketahui bahwa kolomnya muatannya sama dengan 50 mikro ya. Ini bahasanya mikrokolom. Nah, ini kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk kolom. Jadi 50 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu apalagi diketahui mengalir selama, berarti waktunya yaitu 25 detik. Oke, sekarang kita jawab. Rumusnya tadi adalah I ya. Rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Q-nya tadi kita ketahui adalah 50 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kita pakai yang kolom ya, bukan pakai yang mikrokolom. Lalu dibagi dengan 25 sekon. Coret 50 bagi 25 berarti 2 ya. Berarti kuat arus yang dihasilkan atau kuat arus yang mengalir adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 ampere. Soal yang kedua, berapa muatan listrik yang mengalir jika yang pertama, yang A diketahui arus listriknya yaitu 2 meter ampere lewat selama 5 menit. Yang kedua, yang B, arus setengah ampere lewat selama 2,5 menit. Oke, untuk soal nomor 2, berapa muatan listrik yang mengalir jika? Nah, kalau tadi nomor 1 yang ditanyakan adalah berapa kuat arus listriknya, di nomor 2 ini yang ditanyakan adalah berapa muatan listriknya. Kalau yang diketahui adalah arusnya dan waktu mengalir arus listrik tersebut. Oke, jadi untuk nomor 2 cara mengerjakannya adalah yang pertama kita buat dulu diketahuinya. Diketahui kuat arus listriknya yaitu 2 miliampere. Nah, miliampere ini kita ubah dulu dia ke ampere ya. Ini sama aja, merubahnya itu kita mengubah seperti dari milimeter ke meter. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, lalu yang diketahui lagi adalah T-nya. T-nya yaitu selama 5 menit, berarti 5 menit ini kita ubah dulu dia ke bentuk sekon, berarti 5 dikali 60 yaitu 300 sekon. Nah, sekarang kita masukin ke rumus. I sama dengan Q per T ya. Nah, kan diketahui kuat arusnya tadi adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan Q per 300. Nah, kalau seperti ini kita tinggal mengalikan aja. Yang ini 300 kita kalikan ke sini. Jadi Q sama dengan 300
300 dikali 2 berarti 600 ya. 600 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat min 1 kolom. Oke ya. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu yang B ya. Jika diketahui arus listriknya yaitu I-nya adalah setengah ampere, lalu waktunya selama 2,5 menit ya, 2,5 menit. Ini kalau kita jadikan ke sekon jadinya 2,5 dikali 60 detik ya, jadi 150 detik. Nah, ini kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Nah, I-nya tadi kita ketahui yaitu 1/2. Terus Q-nya tadi yang ingin kita ketahui, T-nya tadi 150 ya. Nah, jadi ini kita kalikan silang. Jadi yang ini kita kalikan ke sini, lalu yang ini kita kalikan ke sini. Jadi 2 dikali Q 2Q, 150 dikali 2 150 dikali 1 150. Q berarti 150 dibagi 2 yaitu 75 kolom. Cukup besar ya muatan listriknya. Oke, paham ya Ananda? Oke Ananda, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Cukup singkat ya. Hari ini kita cuma membahas mengenai arus listrik aja dulu. Taza harap semoga Ananda sekalian bisa memahami tentang kuat arus listrik ini terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari muatannya dan bagaimana cara mencari kuat arus listriknya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Taza akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.